Sore Ibu. Sore, Bu. Sore semua. Eh, ada yang udah cek jadwal UAS? Bentar ya, saya juga sambil lihat. UAS kita akan dijadwalkan 8 Desember ya. Jam 7.30 sampai 9.30. Oke. Harusnya sama ya untuk 3 kelas. Bentar, saya cek dulu. Oke. Oke, sama. Oke. Tapi saya mungkin ya jadwal UAS itu sebetulnya dari tanggal 6 sampai tanggal 17 ya. Jadi ada waktu kurang lebih ya 2 minggu ya, minus hari Sabtu Minggu. Nah, kemungkinan saya akan pakai di minggu kedua. Nanti tolong dijadwalkan ulang ya, kelas A, B, dan C. Pilih satu hari di antara tanggal 13 sampai tanggal 17. Jamnya juga dipilih, nanti diinfokan ke saya ya. Kalau bisa waktunya bersamaan ya, kelas A, B, dan C. Oke, jadi nanti tanggal 8 mungkin jadwalnya saya pakai untuk kuis ya. Jadi kan kita hari ini selesai materinya, satu kali lagi mungkin kuisnya saya pakai di jadwal ujian ya, di tanggal 8. Untuk waktunya nanti kalau kuis saya bebaskan ya, jadi bisa dikerjakan satu hari ya, intinya bisa dipilih. Atau nanti deh saya kabari ya, kalau kuisnya berupa pilihan ganda menggunakan sepada, biasanya saya bebaskan. Jadi pokoknya hari itu mau diakses jam berapapun, nanti ada limit waktunya ya pengerjaannya. Tapi kalau misalnya ternyata sepadanya sibuk gitu ya, kadang kan kalau di minggu-minggu ujian sepadanya suka susah diakses. Nah, kemungkinan kalau sepadanya susah diakses, bisa jadi saya pakai platform lain atau ya saya berikan tugas kemudian upload di Sepada atau Google Form ya, nanti tinggal dilihat. Pakai timer. Siapa yang pakai timer? Luciana. Nyambi nih kayaknya ya. Kalau kuliahnya online tuh nyambi-nyambi ya. Oke. Terakhir itu kita tentang integral tak tentu ya. Integral tak tentu sebagai antiturunan dari suatu fungsi. Atau ya integral tak tentu itu balikan atau inverse dari turunan yang kita tahu ya. Untuk sekarang saya akan bahas mengenai integral tentunya ya, yang nanti akan kita kaitkan dengan limit. Oke, saya izin share screen. Oke, ini oke, sebentar saya sambil cek. Udah terlihat ya? Oke, jadi kita bahas integral tentu. Kalau misalnya di SMA, ya pembedaan antara integral tentu dan tak tentu hanya ada di batasnya gitu ya. Kalau integral tak tentu di pertemuan lalu hasilnya itu berupa fungsi ya, lebih tepatnya keluarga fungsi. Tapi kalau misalnya integral tentu, nanti outputnya atau hasilnya itu berupa bilangan atau bilangan real katakanlah ya. Oke. Oke, jadi nantinya kita akan mendefinisikan integral tentu sebagai limit dari sesuatu. Nah, limit dari sesuatu ini kita namakan jumlah Riemann ya. Sebelum itu saya akan bahas mengenai jumlah Riemann.
Sebentar, ini harusnya saya rekam ya. Recording in progress. Oke. Jadi integral tentu ini bermula ketika kita ingin menghitung luas daerah di bawah suatu kurva f gitu ya, suatu fungsi f. Misal saya punya fungsi fx yang kalau digambarkan grafiknya seperti ini gitu ya, kemudian saya mau tahu atau saya mau hitung luas daerah di bawah kurva f dari selang A sampai B gitu ya. Saya batasi dari selang A sampai B. Oke, kemudian nah luas ini sebetulnya untuk secara presisi itu kan sulit ya, karena kan bentuknya seperti ini gitu ya, fungsinya bergelombang. Kalau misalnya fungsinya berupa segitiga atau persegi panjang, itu kan mudah ya kita menghitung luasnya. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini, dan sebetulnya kan fungsi itu kan secara umum ya bentuknya bermacam-macam gitu ya kurvanya. Nah, maka untuk secara tepat kita menghitung daerah di bawah kurva itu bisa kita hampiri ya. Jadi tujuan kita adalah kita ingin menghitung luas daerah D ya. Caranya kita hampiri. Cara yang paling sederhana kita menghampiri dengan persegi-persegi panjang gitu ya. Jadi saya bagi selang A sampai B gitu ya. Bahasanya saya partisi ke dalam selang-selang kecil. Kemudian dari selang-selang kecil itu saya bentuk persegi panjang ya, yang tingginya itu beda-beda ya, antara persegi panjang 1, persegi panjang 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau persegi panjang 1, katakanlah di sini saya ambil titik wakilnya X1 gitu ya, maka tingginya itu adalah Fx1 ya. Kemudian lebarnya, atau di sini saya besar ya. Di sini saya ambil perwakilan titiknya titik tengah gitu ya. Ya katakanlah ini X1. Dari sini sampai sini saya bisa tulis sebagai delta X. Ya, atau selisih antara tiap partisi gitu ya. Jadi saya punya persegi panjang yang lebarnya delta X dan tingginya adalah Fx1. Dari sini saya punya luas persegi panjang 1 gitu ya, yaitu panjang kali lebar atau lebar kali tinggi. Dalam hal ini Fx1 dikali delta X gitu ya. Kemudian luas 2 juga sama ya, karena di sini paling mudah saya bentuk delta X-nya itu sama ya, artinya saya partisi dari selang A sampai B itu ke dalam N selang yang sama panjang ya, sehingga lebar setiap perseginya itu sama ya, yaitu delta X. Jadi persegi panjang 2 saya punya Fx2 dikali delta X ya, luasnya. Fx3, luas persegi panjang 3 atau L3 saya punya luasnya adalah Fx3 dikali delta X, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau persegi panjang ini saya jumlahkan, gitu ya, total, maka jumlah yang saya punya ini akan menghampiri luas D ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini saya sebut center Riemann sum karena saya mengambil perwakilan titiknya titik tengah gitu ya. Nanti ada yang namanya left Riemann sum, kemudian ada right Riemann sum. Artinya saya mengambil titik sampelnya itu titik-titik ujung. Oke, tapi pada prinsipnya ketika kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva, yang kita lakukan adalah kita partisi
selangnya gitu ya, selang A sampai B, kemudian kita bentuk persegi-persegi panjang, kemudian kita hampiri dengan luas persegi panjang tersebut ya. Artinya kalau kita totalkan semua luas persegi panjang itu nilainya akan menghampiri luas D ya. Oke, gitu. Oke, tadi di contoh atau yang di kasus yang ini gitu ya, saya sebutkan bahwa ya paling mudah saya partisi ke dalam N selang sama panjang gitu ya. Jadi setiap persegi itu memiliki lebar yang sama yaitu delta X. Tapi sebetulnya pada prinsipnya kalau diperumum lebar selangnya atau persegi-persegi yang kita bentuk itu tidak harus lebarnya selalu sama ya. Jadi bisa berbeda. Sehingga nanti untuk tinggi persegi panjangnya kita bisa tentukan ya. Jadi bisa di titik tengah atau di titik 3/4-nya gitu ya, atau di titik yang mendekati ujung. Oke, jadi pada prinsipnya sebetulnya delta X-nya itu tidak harus sama, atau lebar persegi panjangnya tidak harus sama, tapi lebih mudah kalau kita samakan gitu ya. Oke, jadi prinsipnya tadi bahwa pada selang AB kita bentuk suatu partisi P, artinya kita membagi selang AB ini ke dalam N selang bagian ya. Jadi ini selang bagian pertama, dari sini sampai sini selang bagian kedua gitu ya. Sehingga saya dapat persegi panjang yang kedua, kemudian dari selang sini sampai sini saya punya selang bagian 3 gitu ya. Sampai saya punya ini ya, selang bagian N. Ya, jadi kita kita sebut partisinya partisi P gitu ya. Artinya kita ya bentuk selang-selang kecil di mana pada selang-selang tersebut kita definisikan delta X-nya ya. Delta X itu adalah XI dikurangi XI-1. Oke ya, kemudian pada setiap selang tersebut tadi saya bisa pilih sembarang titik sebagai titik wakil untuk kita jadikan sebagai tinggi persegi panjangnya gitu ya. Karena saya memilih katakanlah di sini X bar I gitu ya. Kemudian saya punya panjang selang setiap perseginya adalah delta XI, maka saya punya luas persegi panjang, atau ya saya punya persegi panjang yang memiliki lebar delta XI dan tingginya adalah Fx bar I gitu. Sehingga luas persegi ke I gitu ya, itu akan sama dengan panjang atau lebar dikali tingginya ya. Tinggi dikali lebarnya. Jadi L1 itu saya punya Fx bar 1 dikali delta X1, L2 Fx bar 2 dikali delta X2, dan seterusnya. Kemudian tadi kalau kita kumpulkan persegi panjang tersebut, kemudian kita jumlahkan gitu ya, jadi saya punya sampai N buah persegi panjang ya. Nah, kita jumlahkan, atau dalam hal ini saya pakai notasi sigma atau sum. Nah, ini yang kita sebut sebagai jumlah Riemann ya. Jadi ini adalah jumlah Riemann. Nah, tadi jumlah Riemann ini akan menghampiri luas D ya, yaitu luas daerah di bawah kurva F. Oke. Nah, lebih lanjut, tadi kan saya partisi ya selang AB ke dalam N selang tidak harus sama panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya saya perbanyak gitu ya,
atau saya perkecil selangnya, atau dengan kata lain, persegi panjangnya itu semakin banyak ya. Jadi selangnya saya perkecil menuju 0 gitu ya, atau banyak persegi panjangnya itu akan menuju tahingga gitu ya. Maka nanti total atau jumlah dari semua persegi yang saya punya itu akan menghampiri lebih baik gitu ya, luas D. Jadi semakin banyak perseginya atau lebar selangnya gitu ya, lebar persegi panjang itu semakin kecil, maka saya punya hampiran yang lebih baik gitu ya. Oke ya, sehingga ya harapannya tadi kalau partisinya semakin kecil, itu akan menghampiri luas daerah di bawah kurva ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, kalau saya punya fungsi f yang terdefinisi pada selang tutup AB, kemudian saya punya partisi P, kemudian saya bisa dari partisi tersebut saya punya panjang selang delta XI, dan saya bisa ambil perwakilan dari selang tersebut ya, nanti untuk dijadikan tinggi persegi panjangnya, yaitu X bar I. Kemudian setelah itu nanti saya punya jumlah Riemann. Kemudian tadi kalau misalnya saya perkecil selangnya atau dengan bahasa matematiknya, ya saya ambil limitnya gitu ya.